Udang hias karbon atau udang hias black dan yang lainnya tidak hanya sebagai penghias, juga ada fungsi bahwa udang hias ini berfungsi untuk membersihkan tanaman dari gulma atau lumut tumbuhan aquascape begitu. Jadi biasanya para aquascaper memelihara udang hias ini untuk membantu agar pohon-pohonnya tidak terkena lumut ya, karena paparan dari lampu jadi kena lumut ya tanamannya itu. Makanya para aquascaper memelihara udang hias. Dan udang hias ini banyak jenisnya, ragamnya. Kalau yang bagi yang awam ya, apa itu ya? Apa itu? Apa bisa dimakan? Apakah gede ukurannya? Kadang geli ya dengarnya karena ketidaktahuan pengetahuan dari udang hias ini. Selain sebagai pelengkap penghuni aquascape, juga berfungsi untuk membersihkan lumut terutama di tumbuhan ya, karena pada dasarnya bahwa udang hias di alam itu akan banyak nempel di dinding tembok atau batu-batuan yang banyak lumut ya. Kalau di para pembudidaya udang hias ya, dia akan memberikan makanan secukupnya ya, dan variatif ya. Tidak hanya lumut yang berada di kolam itu, dia akan memberikan pakan tambahan berupa pakan tenggelam ya, seperti saat ini ada pakan tenggelam jenis Sinta ya, banyak lah pelet-pelet tenggelam dari mulai harga yang biasa sampai yang harga yang mahal ya. Kemasannya variatif, makin bergengsi ya untuk memelihara udang hias ini. Makanannya dikemas sedemikian rupa hingga kelihatannya bagus dipandang mata ya. Ada yang berupa lempengan ya, harganya juga cukup lumayan mahal juga begitu. Tapi kalau demi hobi ya akan dibeli ya. Kalau untuk penghobi beda dengan saya, ini kan Pam Dani Fish Aquatic ini berfungsi tidak hanya untuk show, juga budidaya. Juga budidaya ikan hias ya, termasuk udang hias. Makanya settingannya itu semi ya, semi akuatik, keindahannya ada. Terus untuk ngepush, untuk merawat udangnya juga atau ikan hias mudah ya kalau dalam penyiponan. Makanya sistemnya semi planting ya, jadi tidak pakai pasir gitu ya. Tidak pakai pasir biar dalam penyedotannya bagus begitu ya. Ini nampak untuk udang karbonnya ini sehat-sehat ya, masuk black juga ya. Yang birunya itu jenis karbon dan ini yang hitam black ya. Terus yang merah tengah-tengah itu cherry gitu ya, jadi bisa dipadukan gitu.
juga bisa disatukan dengan ikan gapi ya, ikan gapi. Jadi bagi para penonton view yang belum paham ya, belum paham, banyak nanyain bahwa apakah udang hias ini bisa dimakan? Bisa ya, cuman sayang gitu. Kenapa sayang? Karena ini kan diperlakukan untuk keindahannya gitu kan, makanya disebut udang hias. Beda dengan udang-udang di sungai, warnanya jelek gitu ya, warnanya putih, hitam-hitaman gitu. Kalau ini cocoknya untuk di akuarium, dipelihara gitu. Apakah ukurannya bisa maksimal? Tidak, ukurannya ya segini-gini aja ya, 1,5 lah paling maksimal, 1,5 mili ya. Nggak akan besar lagi, emang dari sononya ya, dari sononya ukuran segitu. Nah, terus bagaimana sih kalau untuk membudidayakannya? Tentu kalau secara teori itu standarnya sama ya, para kreator pembudidaya itu akan memberikan bimbingannya sama ya, standarnya persiapkan air akuariumnya atau kolamnya, jangan sampai dadakan gitu kan, diendapkan dulu biar natur ya, biar alami. Nah itu ya standarnya gitu ya. Keduanya kita cek and recheck ya, kalau kita unboxing, kita beli untuk indukannya, apakah udang itu sehat atau tidak. Yang ketiga yaitu kita adaptasikan ya, adaptasikan air bawaan dari paketannya itu, jangan sampai langsung dimasukkan ke kolam plastik yang berisi udang ya, so dia mengapung dulu di akuarium atau di kolam begitu. Yang keempat, jangan dulu dimasukkan dulu, tapi buka plastiknya itu, terus kita masukin dikit-dikit air yang berasal dari kolam atau dari akuarium, dikit-dikit aja biar ada adaptasi. Nah kalau udah beberapa menit kemudian boleh kita masukkan perlahan-lahan gitu dah. Kalau cara budidaya. Kalau soal kematian, yang namanya juga makhluk hidup ya, makhluk hidup, dan umurnya juga yang namanya udang hias ini lumayan ya, untuk umurnya nggak terlalu bentar, nggak terlalu lama juga gitu ya. Beda dengan ikan gapi, umurnya ini pendek ya. Makanya terus dibudidaya, beranaknya juga cepat gitu ya. Itu tuh lihat aja nih, akuariumnya juga oke gitu ya. Jadi bisa dicoba ya sobat ya, bisa dicoba untuk memelihara udang hias. Terlebih dulu kita siapkan akuariumnya ukuran 40-30 lah, cukup lah untuk kos-kosan gitu, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, cukup gitu ya. Kalau ada meja, ada komputer, saya juga di sini laptop ya, di meja ini suka ada laptop sambil lihat akuariumnya. Ini ada dua ya di sininya itu ya, di meja ini tuh laptop sambil lihat ini peliharaannya gitu, saudara-saudara gitu ya. Kita dicoba dulu lah, tidak akan banyak merogoh uang kalau udah tahu tekniknya ya gitu, termasuk tumbuhannya juga ya, dan batu-batuan ini hidup semua ya, bukan plastik gitu ya. Bagi yang awam baru nonton, ini
apa itu ya? Ini asli tumbuhan ya, tumbuhan hidup ya, bisa berkembang, bertunas seperti ini ya. Biasanya bertunas itu bisa dipindah-pindahkan lagi ke yang lain gitu, malah bisa dijual belikan gitu ya. Nah, coba dicoba gitu ya, tidak akan merogoh banyak uang kalau tahu tekniknya ya. Bertahap kita belinya gitu ya. Akuarium, terus hang filter ya ini ya. Terus batu-batuannya kita beli setengah kilo atau 1 kilo ya. Terus tumbuhannya bertahap gitu kan, bertahap belinya boleh. Masukin ikan aquascape ya, sejenis gapi ya. Nah, banyak ya ikan kecil ya. Terus ini udang hiasnya juga gitu kan. Macam-macam udang hias gitu kan, yang kita promosikan udang hias karbon tuh ya, warna biru kan ya. Ini sangat cocok dibudidayakan di sini, pertahanannya juga luar biasa ya, terus berkembang biak di Dani Fish Aquatic Sumedang. Demikian video dari Abah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang baru merapat jangan lupa like and subscribe agar video channel Abah ini berkembang gitu dan bermanfaat bagi viewer semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.